Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik gula Purwakarta ini mendapat, ya, saya kira produksi tebunya itu ditopang oleh perkebunan tebu yang berada di sekitar kota Purwokerto pada masa yang lampau, ya. Jadi yang paling sering disebut adalah misalnya Aji Barang, kemudian Karangpucung, ya, kemudian Pamijen, Pandak, ya, masuk ke mengarah ke Baturaden, kemudian Banteran, ada juga Karangbenda, dan ya, Karangbenda itu sekarang mungkin termasuk Berkoh, ya. Jadi di situ dulu merupakan perkebunan tebu untuk pabrik gula Purwokerto. Nah, yang ternyata bahwa tanah-tanah perkebunan itu merupakan sewa, ya. Jadi kebanyakan kelihatannya disewa, termasuk kalau kita melihat ke tanah-tanah yang menjadi milik para Demang di Pasir Astana. Jadi kalau kita melihat dari arsipnya, tanah-tanah milik Demang di Pasir Astana ini termasuk yang disewakan kepada pabrik gula Purwakarta. Jadi pada masa lampau tebu-tebu itu dibawa ke pabrik gula Purwakarta itu dengan cara, ya, ada lorinya. Jadi maka di kota Purwokerto dulu juga ditemukan bekas-bekas lori yang menghubungkan perkebunan-perkebunan tebu, gitu ya, di sekitar kota Purwokerto, termasuk yang paling jauh dari Aji Barang. Nah, kemudian memasuki kota Purwakarta yang di situ memang ada pabrik gulanya, gitu ya. Nah, termasuk kelihatannya di wilayah Kecamatan Kembaran, gitu ya, itu ada juga, ya, ya, perkebunan tebu, ya. Jadi sampai tahun dekade 80-an itu juga masih tebu masih ditanam di situ, ya. Nah, kemudian misalnya dari Duku Waluh ke arah selatan itu ada rel, ya, untuk lori, ya. Kemudian dari situ belok ke arah kanan lewat Mersi, ya, itu juga ada jembatan untuk lori, ya. Jadi jembatan untuk membawa hasil-hasil perkebunan tebu ke pabrik gula di Purwakarta itu. Jadi pada dasarnya setiap pabrik gula itu mempunyai perkebunannya sendiri, ya. Jadi kecuali kalau misalnya produk, ya, perkebunan itu berlebih, ya, bisa dilimpahkan ke pabrik gula Kalibagor yang lebih besar, gitu ya. Jadi memang pabrik gula di Purwakarta ini sebenarnya tidak sebesar, ya. Jadi mungkin kalah besar lah dengan pabrik gula di Kalibagor. Jadi tempatnya memang kalau kita melihat, ya, masuk ke bekas pabrik gula Kalibagor, di sana tempatnya jauh lebih luas, gitu ya, bila dibandingkan dengan pabrik gula Purwakarta. Jadi sebenarnya memang termasuk pabrik gula yang kemungkinan ukurannya dengan Kalibagor itu perbandingannya, ya, mungkin 3 dibanding 2, itu ya, bahkan mungkin lebih, ya, atau 4 dibanding 2, ya, besaran pabriknya itu. Nah, tentu saja luasnya juga sama, luas apa halamannya, ya. Halaman dari pabrik gula Kalibagor lebih luas karena di situ banyak rel-rel dari berbagai arah, ya, dari selatan, dari utara, kemudian juga dari timur yang masuk ke area pabrik gula Kalibagor itu semuanya menggunakan lori, gitu ya. Jadi pakai rel semuanya. Jadi pada waktu itu belum lazim pabrik gula membawa tebunya menggunakan truk. Jadi truk itu belum dikenal. Jadi kalau seandainya pun tidak ada lori, ya paling-paling dibawa dengan gerobak sapi. Tetapi kelihatannya juga tidak lazim gerobak sapi membawa
tebu gitu. Tapi memang tebu kebanyakan menggunakan lori. Maka di halaman pabrik gula Kalibagor, wah di situ banyak lori-lori yang apa istilahnya eh, parkir di situ ya, karena tebunya sudah banyak yang diangkat dan digiling di situ. Jadi pada dasarnya pabrik gula memang didukung oleh perkebunan tebu yang ada di sekitarnya atau paling tidak dekat gitu ya. Kecuali nanti kalau over produksi ya ini baru dilimpahkan ke pabrik gula Kalibagor yang merupakan pabrik yang tertua dan juga terbesar di Karesidenan Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.